Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barokta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya lah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita bisa hidup hingga saat ini dan menghirup udara secara gratis tanpa dibungut pajak. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah yang paling agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini ada teman saya yang ingin bertanya kepada saya, menyiapkan 2 pertanyaan, dan pertanyaan itu dituliskan di sebuah kertas. Saya akan menjawab sebisa saya, insya Allah. Pertanyaan pertama, dosa saya banyak, apakah masih dapat diampuni? Oh, masalah dosa, semua dosa diampuni terkecuali dosa syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, menduai Allah. Manusia saja diduai, diselingkuhi saja marah, apalagi sang pencipta alam semesta ini. Maksud dosa yang tidak diampuni syirik itu yang bagaimana? Jika kita mati dalam keadaan syirik, kita mati dalam menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, mendustakan Nabi akhir, Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana orang yang masih hidup terus syirik, terus bertobat kepada Allah, dosanya masih bisa diampuni? Kita ambil contoh, yaitu sahabat paling populer, paling bagus, yaitu Umar bin Khattab. Umar adalah suatu sahabat yang paling brutal sebelum masuk Islam. Dia adalah pemenang gulat setiap tahunnya. Dan saat beliau masih dalam keadaan belum masuk Islam, beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dengan kedua tangannya menggunakan satu pedang. Terus saat Umar bin Khattab masuk Islam, Islam sangat jaya-jayanya, Islam maju begitu pesat, tidak ada yang berani. Saat Umar bin Khattab masuk Islam, agama Islam saat itu berdakwah secara terang-terangan. Yang sebelum Umar bin Khattab masuk Islam masih sembunyi-sembunyi, masih diam-diam. Saat Umar masuk Islam, itulah dakwah secara terang-terangan. Dan pada saat beliau menjabat sebagai khalifah yang kedua, bagaimana beliau menunjukkan dakwahnya secara bagus, secara luas, hingga hampir di seluruh dunia beragama Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Nabi pernah berkata, jika ada nabi terakhir, pasti nabi itu adalah Umar bin Khattab. Bagaimana dengan demikian? Nabi pernah berkata, ketika Umar berjalan di suatu tempat, setan atau iblis itu lari terbirit-birit. Dia akan putar jauh sejauh-jauh mungkinnya, karena keimanan Umar bin Khattab itulah
mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW meninggal? Apa respon Umar bin Khattab? Respon Umar bin Khattab saat Nabi Muhammad SAW meninggal adalah beliau tidak percaya, beliau tidak yakin kalau Nabi Muhammad SAW itu meninggal. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab mendengarkan berita bahwa Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah Umar bin Khattab tidak percaya, beliau menangis hingga beliau berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, saya akan pancung kepalanya. Begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab dan berkata, dia adalah manusia, Nabi Muhammad adalah manusia seperti para nabi-nabi yang dahulu. Mulai dari saat itulah Umar bin Khattab terdiam dan menangis. Itulah perjalanan singkat dari Umar bin Khattab, seorang mu'alaf, seorang yang dulu pembunuh brutal dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan setelah masuk Islam, beliau adalah sosok yang sangat berani, yang sangat beriman. Jadi intinya adalah semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah. Mari kita sama-sama tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana Islam mengajari toleransi? Islam mengajari toleransi, kita harus mengambil contoh pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengajari toleransi? Toleransi pertama adalah pada saat perang Khandaq atau perang Parit, ada suatu sahabat bernama Salman Al-Farisi. Beliau orang Persia dan bukan orang Islam. Salman Al-Farisi memberikan suatu strategi perang kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggali parit. Apakah Nabi Muhammad SAW menolak saran dari Salman Al-Farisi? Tentu saja tidak. Beliau mendengar, beliau memakai strategi itu hingga saat perang tersebut Nabi menang melawan pasukan kafir Quraisy. Terus yang kedua, saat beliau hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, guide ataupun penunjuk jalan adalah orang kafir Quraisy. Apakah Nabi menolaknya? Apakah Nabi ingin berjalan sendiri? Tentu saja tidak. Nabi Muhammad SAW memakai jasa itu dan mengantarkannya dari Mekah ke Madinah. Terus pada saat perang, apakah pada saat perang, tawanan perang apakah akan dibunuh? Apakah dibunuh hidup-hidup? Tentu saja tidak. Tawanan perang harus mengajari 10 anak umat Islam membaca dan menulis jika ingin bebas. Terus kita mengambil contoh pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ingin merebut Palestina kembali dengan satu syarat, Umar sendiri yang harus mengambilnya. Dan pada saat itu
Umar pergi ke Palestina cuma 2 orang, yaitu Umar sendiri dan ada 1 pembantunya. Cuma mereka berdua saja. Terus pas sudah sampai di depan gerbang Palestina, umat Nasrani terheran-heran, mana yang namanya Umar? Terus Umar menjawab, saya. Dalam posisi Umar menarik unta dan pembantunya masih di atas unta. Umat Nasrani terheran-heran. Mereka pikir Umar akan membawa pasukan yang beribu-ribu untuk mengambil Palestina kembali. Ternyata tidak. Mengapa Umar demikian? Karena Umar mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itulah Umar disuruh sholat di dalam gereja. Tetapi Umar menolaknya. Umar sholat di depan gereja. Dan pada sujud itulah dibangun masjid Umar bin Khattab. Bagaimana jika Umar sholat di dalam gereja? Dan saya yakin pasti gereja itu akan hancur dan digantikan oleh masjid. Tapi ternyata tidak. Umar pilih menolak sholat di dalam gereja dan memilih sholat di depan gereja. Dan di depan gereja itulah dibangun masjid bernama Umar bin Khattab. Jadi masjid dan gereja berhadapan-hadapan. Mungkin segitu saja. Jika ada salah, itu datangnya dari saya. Jika betul, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.